Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar. Saya dari Prodi PGMI semester 2 akan mempresentasikan luas bahasa Indonesia tentang analisis tantangan dan peluang kurikulum berbasis pendidikan moral di Madrasah Ibtidaiyah menggunakan sistematik literatur review. Pendahuluan. Dalam landscape pendidikan dasar di Indonesia, upaya peningkatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai keislaman melalui model pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI menjadi tantangan strategis sekaligus peluang peradaban. Model pembelajaran PAI tidak hanya bertugas mentransmisikan doktrin keagamaan, melainkan juga menanamkan nilai spiritual yang kontekstual dengan dinamika sosial anak usia dini. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan sumber daya guru, disparitas pemahaman keagamaan dalam lingkungan keluarga, serta pengaruh digital yang kian menggerus kedalaman spiritualitas. Namun prospek yang terbuka dalam sangat luas. Pengembangan model pembelajaran berbasis integratif atau interaktif yang menekankan pada pengalaman religius, dialog nilai, dan penguatan karakter Islami berbasis budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang strategis yang dapat dikembangkan seperti integrasi teknologi secara etis dalam pembelajaran karakter dan keluarga sebagai mitra pendidikan moral dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum berbasis karakter. Dengan demikian, pendekatan SR ini juga tidak hanya menyajikan peta kajian ilmiah yang komprehensif, tetapi juga memberikan arah yang konkret bagi pengembangan model pendidikan karakter yang adaptif dan relevan di tengah tekanan era digital yang terus berkembang. Metode penelitian ini langsung saja. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR, dipilih sebagai pendekatan penelitian yang mampu memberikan pijakan ilmiah yang komprehensif dan berbasis bukti. SLR memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai studi terdahulu yang membahas korelasi antara pendidikan karakter dan pengaruh era digital terhadap perilaku generasi muda. Sumber penelitian berbasis kajian literatur ini menggunakan penggunaan perangkat lunak publish operis yang menjadi salah satu metode strategis untuk menghimpun sumber pustaka secara sistematis dan terukur dalam penelitian tersebut. Hasil pencarian 200 artikel jurnal melalui aplikasi publish operis dengan menggunakan kata kunci yang terfokus menunjukkan bahwa terdapat keberagaman topik, pendekatan metodologis, dan temuan yang signifikan dalam bidang yang dikaji. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses seleksi secara sistematis untuk memastikan kualitas dan relevansi data. Melalui pendekatan diagram prisma, proses identifikasi artikel jurnal diawali dengan pencarian literatur melalui Google Scholar yang menghasilkan 200 artikel dalam rentan waktu 2021 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 catatan dikecualikan pada tahap awal karena tidak memenuhi kelayakan berdasarkan opini konseptual dan keterhubungan substansi dengan topik kajian. Hasilnya, tersisa 187 catatan untuk ditinjau lebih lanjut. Namun, dari jumlah tersebut, 132 catatan tidak dapat diakses secara penuh atau tidak tersedia dalam format artikel ilmiah utuh, sehingga hanya 55 artikel yang berhasil melalui uji kelayakan isi dan struktur metodologis. Pada tahap akhir, penyaringan dilakukan penelaahan ulang terhadap kesesuaian kata kunci dan relevansi tematik yang menyebabkan sebagian artikel dieliminasi. Hasil akhirnya menyisakan 6 artikel yang dinyatakan benar-benar layak untuk dianalisis. 6 artikel terpilih ini kemudian dianalisis secara bibliometrik guna mengidentifikasi tren dominan, keterkaitan antar tema, serta struktur pengetahuan yang berkembang dalam landscape penelitian terkait. Pembahasan. Ini
perhatian terhadap analisis kebutuhan pembelajaran di madrasah ibtidaiyah semakin meningkat seiring dengan tuntutan pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Dalam konteks tersebut, penyesuaian antara karakteristik siswa, kurikulum, capaian pembelajaran, dan media pembelajaran menjadi aspek penting untuk diwujudkan secara terintegrasi. Peserta didik di usia madrasah ibtidaiyah berada pada fase perkembangan awal yang menuntut pembelajaran bersifat konkret, visual, dan menyenangkan. Oleh karena itu, karakteristik ini harus menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dan tidak seragam bagi semua anak. Selanjutnya, nilai karakter di madrasah ibtidaiyah. Penanaman karakter di madrasah ibtidaiyah juga mengacu pada nilai-nilai keislaman seperti iman, takwa, adab terhadap orang tua dan guru, serta semangat ukhuwah. Pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan seperti sholat jamaah, membaca Al-Quran, serta peringatan hari besar Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi media efektif untuk membentuk sikap religius sekaligus sosial siswa. Dalam praktiknya, penguatan nilai karakter di madrasah harus disesuaikan dengan usia dan perkembangan peserta didik. Guru dituntut mampu menyampaikan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan kontekstual dan menyenangkan, serta menjadi teladan utama dalam perilaku sehari-hari. Dengan demikian, nilai karakter tidak hanya menjadi slogan kurikulum, tetapi tumbuh sebagai bagian dari identitas peserta didik yang dibentuk sejak dini dan berkelanjutan. Selanjutnya, keberhasilan kurikulum di madrasah ibtidaiyah. Salah satu indikator keberhasilan kurikulum di madrasah ibtidaiyah adalah meningkatkan kualitas peserta didik dalam hal sikap religius, kedisiplinan, dan kemampuan literasi dasar. Kurikulum juga menunjukkan efektivitasnya dalam membentuk kebiasaan baik melalui kegiatan pembinaan seperti sholat jamaah, tadarus harian, serta partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran guru yang berfungsi sebagai pendidik, pembimbing, sekaligus teladan moral di dalam dan di luar kelas. Selain itu, keberhasilan kurikulum MI juga dipengaruhi oleh fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks kurikulum merdeka, misalnya, MI memiliki ruang untuk mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis nilai Islam, serta pendekatan tematik yang lebih kontekstual dan ramah anak. Dengan dukungan manajemen madrasah, partisipasi orang tua, serta pemanfaatan media pembelajaran yang tepat, implementasi kurikulum di MI dapat terus ditingkatkan menuju pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan bernilai transformatif. Sebagai kesimpulan dan saran, sebagai respon terhadap temuan tersebut, mengembangkan kurikulum di madrasah perlu diarahkan pada integrasi materi PAI secara tematik agar lebih koheren dan bermakna bagi peserta didik. Guru perlu dilibatkan secara aktif dalam pelatihan pengembangan kurikulum inovatif, serta dukungan dalam pemanfaatan teknologi digital dan media ajar yang relevan. Kolaborasi lintas pihak termasuk keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan tinggi, dan pemerintah daerah juga menjadi strategi penting untuk menghasilkan kurikulum yang kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, kurikulum PAI tidak dapat hanya mampu menjadi nilai-nilai Islam, tetapi juga membekali siswa madrasah untuk hidup secara kompeten dan berkarakter dalam masyarakat modern. Ya, sampai sini saya cukupkan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.